Warga Suriah menyambut gembira putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Bashar al-Assad atas sejumlah kejahatan selama Perang Saudara. Ratusan warga berkumpul di luar istana kehakiman Damaskus sambil berteriak, bertepuk tangan dan mengibarkan bendera Suriah setelah kabar putusan tersebut tersebar. Pengadilan menyatakan Assad bersalah atas berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Vonis itu dijatuhkan secara in absentia karena Assad tidak berada di Suriah dan menjadi putusan pertama yang dijatuhkan terhadapnya sejak ia digulingkan. Bashar al-Assad lengser setelah serangan kelompok pemberontak pada Desember 2024 yang mengakhiri puluhan tahun kekuasaan keluarganya di Suriah. Setelah jatuh dari kekuasaan, Assad dilaporkan melarikan diri dari Damaskus dan kini berada di Rusia bersama keluarganya setelah mendapat suaka kemanusiaan. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman mati kepada saudara Assad, Maher al-Assad, yang pernah memimpin divisi lapis baja keempat dan dituduh terlibat dalam penindakan brutal. Hukuman serupa turut dijatuhkan kepada Atef Najib, mantan pejabat keamanan era Assad di Dera yang menjadi salah satu terdakwa dalam persidangan tersebut. Seorang jaksa menyebut putusan terhadap Assad dan para pejabat rezimnya sebagai langkah penting dalam perjalanan Suriah menuju keadilan transisi. Vonis mati terhadap mantan penguasa Suriah itu menjadi babak baru bagi negara tersebut setelah hampir 14 tahun perang brutal yang menewaskan ratusan ribu orang. Perbedaan pendapat yang tajam dilaporkan muncul antara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan Jared Kushner yang merupakan menantu sekaligus penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Perselisihan tersebut dipicu oleh ketidaksepakatan mengenai roadmap tata kelola pasca perang, serta rencana perdamaian Amerika Serikat untuk jalur Gaza yang ditolak oleh Netanyahu. Menurut laporan, diskusi antar kedua pihak berlangsung memanas dalam beberapa hari terakhir. Dalam konsultasi tersebut, Jared Kushner secara terbuka menuduh Netanyahu menjadi pihak yang menghambat pelaksanaan rencana yang didukung oleh Amerika Serikat dan mitra internasional tersebut. Di sisi lain, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menyetujui formula politik atau administratif apapun sebelum syarat-syarat keamanan yang ketat dipenuhi. Syarat utama yang diajukan pihak Israel mencangkup demilitarisasi total di jalur Gaza, termasuk penyerahan seluruh persenjataan dan permusnahan infrastruktur militer milik fraksi-fraksi Palestina. Perbedaan sikap ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pendekatan diplomasi internasional yang mendorong percepatan fase pasca perang dengan sikap keras pemerintah Israel yang menuntut jaminan keamanan penuh di lapangan sebagai syarat mutlak. Hingga saat ini, baik otoritas Amerika Serikat maupun pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan media tersebut. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei telah menunjuk 2 jenderal baru untuk memimpin 2 organisasi militer di sana. Khamenei menunjuk Ali Abdollahi sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Baru dan Ahmad Fahidi sebagai Panglima Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC.
Penunjukan itu diumumkan melalui pernyataan di situs web pada Senin 10 Agustus 2026. Nama Fahidi bukan nama baru di lingkaran militer Iran. Dia pernah ikut dalam pertempuran Iran-Irak tahun 1980-an. Selama Perang Iran-Irak, ia bekerja di bidang intelijen militer dan membantu mendirikan unit operasi intelijen IRGC. Lahir pada tahun 1958 di Shiraz dengan nama Fahid Shahraghi. Fahidi bergabung dengan IRGC pada tahun 1980. Pada tahun 1988, ia diangkat sebagai komandan pertama pasukan Quds, yaitu Satuan Operasi Luar Negeri Elit Garda Revolusi Islam. Di era Presiden Mahmoud Ahmadiyyatek, di era Presiden Mahmoud Ahmadinejad, Fahidi menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 2019 hingga 2013 dengan fokus pada produksi rudal dan drone dalam negeri, seperti dikutip Euronews. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC menggambarkan periode itu sebagai zaman keemasan pencegahan defensif Iran. Secara politik, Fahidi termasuk dalam kubu konservatif garis keras atau prinsipis, dan secara konsisten menganjurkan kemandirian militer serta ketidakpercayaan terhadap keterlibatan Barat. Rincian mengenai operasi penerbangan rahasia Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat meninggalkan Turki usai menghadiri KTT NATO pada Juli lalu terungkap ke publik. Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari pesawat kepresidenan Air Force One ke pesawat militer yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara demi menghindari ancaman pembunuhan dari Iran. Menurut laporan media terkemuka Amerika Serikat seperti The Washington Post dan The New York Times, operasi pengelabuan tingkat tinggi tersebut terjadi sehari setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul kegagalan proses negosiasi. Meskipun Gedung Putih secara terbuka mengumumkan bahwa Trump terbang menuju Inggris menggunakan Air Force One,
sang presiden sebenarnya berpindah secara rahasia ke pesawat militer jenis C-32A milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Strategi penyamaran tersebut dirancang secara ketat hingga tak menyisakan kecurigaan bagi para wartawan maupun sebagian staf Gedung Putih yang berada di dalam pesawat Air Force One. Rombongan awak media meyakini mereka terbang bersama presiden, padahal pesawat utama tersebut difungsikan sebagai pengecoh. Pesawat C-32A yang membawa Trump mendarat di Inggris terlebih dahulu. Disusul oleh Air Force One beberapa menit kemudian sebelum akhirnya Trump kembali ke pesawat kepresidenan untuk turun di hadapan publik. Tujuh personil Angkatan Laut Amerika Serikat tewas setelah bertengkar dengan sesama rekan mereka di atas kapal induk USS Abraham Lincoln. Berikut kronologi 7 tentara Amerika Serikat yang tewas akibat baku hantam di kapal induk. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan perkelahian itu terjadi di atas kapal perang USS Abraham Lincoln di tengah keresahan kru terkait nasib mereka. Menurut Tasnim, bentrokan meletus setelah seorang penasihat Kepala Komando Pusat atau CENTCOM, Brad Cooper, naik ke kapal induk. Untuk menanggapi keluhan awak menyusul protes dari keluarga mereka atas pengerahan berkepanjangan USS Abraham Lincoln. Kapal induk Abraham Lincoln telah dikerahkan selama 263 hari dan saat ini beroperasi di Samudra Hindia, di mana misi utamanya adalah untuk memblokade Iran. Menurut laporan media yang khusus menulis Angkatan Laut Amerika Serikat, USNE News, gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln tiba di armada kelima Amerika Serikat pada akhir Januari 2026. Kedatangan gugus tempur kapal induk tersebut menandai dimulainya peningkatan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah, mendahului konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran yang diluncurkan pada 28 Februari.
Sementara media Amerika Serikat Stripes melaporkan anggota keluarga dan para pelaut sudah mengadakan pertemuan terkait penugasan berbulan-bulan di laut tanpa akhir. Para anggota keluarga khawatir resiko melukai diri sendiri di atas kapal USS Abraham Lincoln.